Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Sebut di Jakarta semua dinegosiasikan. Dendi Siregar, kalau nanti ada apa-apa, tinggal salahkan Jokowi. Dilansir dari tribuntimur.com. Pegiat media sosial Dendi Siregar turut berkomentar terkait penutupan Cafe Holy Wings Kemang Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, imbas video viral kerumunan di lokasi tersebut. Diketahui Satpol Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menutup atau menyegel Cafe Holy Wings Kemang Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Minggu 6 September 2021 malam. Penutupan selama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Dendi Siregar tampak meretweet cuitan Satpol PP DKI Jakarta terkait penyegelan itu. Tempat usaha Holy Wing Kemang dikenakan sanksi penutupan sementara 3 kali 24 jam oleh petugas Satpol PP DKI Jakarta. Pada Minggu 5 September, setelah ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan PPKM level 3, pada Sabtu malam 4 September, @DKI Jakarta, @Anies Baswedan, @Ariza Patria, @JSC Lab, Tagar Jaki, Tagar DKI Jakarta AG, tulis admin akun @satpolpp_DKI pada Minggu 5 September 2021 pukul 11.21 malam, seperti dilansir dari tribuntimur.com. Dendi Siregar pun membalas cuitan tersebut. Ditutupnya Senin, Selasa, Rabu. Ya nggak ngaruh, wong rame-ramenya pas Kamis, Jumat, Mas Sabtu. Ngelawak nih Pak Satpol, emoji tertawa. Tulis Dendi Siregar lewat akun Twitter @DendiSiregar7 pada Senin 6 September 2021 pukul 10.11 pagi. Tidak terhenti di situ, Dendi Siregar kembali memposting terkait sanksi dari Satpol PP itu. Karena hukumannya cuma disuruh tutup 3 kali 24 jam di hari-hari sepi lagi. Ya silahkan restoran dan nightclub pada buka dengan pengunjung maksimal ya. Di Jakarta semua bisa dinegosiasikan, asal ada saling pengertian. Kalau nanti ada apa-apa, tinggal salahkan Jokowi saja. Tulis Dendi Siregar pada Senin pukul 10.59 pagi. Dilansir dari kompas.com, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menyegel Cafe Holy Wings Kemang Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Minggu 6 September 2021 malam. Penyegelan Holy Wings dilakukan setelah terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tempat tersebut pada Minggu 5 September 2021 dini hari. Anggota Satpol PP DKI Jakarta datang ke Holy Wings Kemang pada Minggu malam sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. 2 mobil Satpol PP DKI Jakarta parkir di seberang Holy Wings Kemang. Sesaat kemudian, anggota Satpol PP DKI Jakarta masuk ke dalam gedung Holy Wings. "Kami mau cek dulu ke dalam," ujar salah satu anggota Satpol PP DKI Jakarta yang enggan menyebutkan namanya. Sekitar 10 menit, anggota Satpol PP DKI Jakarta kemudian keluar dari ruangan Holy Wings Kemang. Salah satu anggota Satpol PP menuju tembok di dekat pintu masuk Holy Wings dan menempelkan stiker sanksi administrasi penyelenggaraan kegiatan. Dalam stiker tersebut, Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi berupa penutupan selama 3 kali 24 jam. "Saya cuma melaksanakan tugas atau penyegelan Holy Wings, mohon maaf ya," ujar seorang anggota Satpol PP DKI Jakarta saat ditanya wartawan selesai melakukan penyegelan. Ia lalu pergi meninggalkan wartawan. Sebelumnya, Holy Wings Cafe digerebek polisi, tepatnya pada Minggu dini hari kemarin. Polisi melakukan razia dalam rangka pengawasan bar dan kafe di tengah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Saat razia tersebut, polisi menemukan kerumunan pengunjung di Cafe Holy Wings Jakarta tersebut. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Malaysia akui keberhasilan Indonesia turunkan COVID-19. Kena tampar Budiman Sujatmiko dan Dendi Siregar karena Jokowi, bukan Anies Baswedan. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Melansir dari laman terkini, keberhasilan RI turunkan angka kasus COVID-19 dengan drastis mendapat pengakuan dari negara tetangga. Politisi Malaysia pimpinan Partai Aksi Demokratik atau DAP, Lim Kit Siang, bahkan membandingkan angka penurunan COVID-19 di RI itu dengan negaranya. Melansir dari Malay Mail, Lim mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin. Lim menegaskan bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah corona di Malaysia tersebut. Kata Lim, bisakah Menteri Kesehatan yang baru Khairy Jamaluddin menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut
Indonesia telah mengurangi kasus baru COVID-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia, bahkan kurang dari setengah seperti kemarin, 8.955 kasus menjadi 20.988 kasus di Malaysia. Lim juga mengatakan, ini bukan mencari-cari kesalahan, akan tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan terhadap pandemi COVID-19 sehingga memenangkan peran melawannya. Catatan Lim, Malaysia saat ini menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia terkait respon COVID-19. Kasus baru per 1 juga penduduk berada di 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI lewat detik.com menyampaikan tips Indonesia adalah segera mengurangi mobilitas dengan kebijakan PPKM. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dukungan masyarakat terhadap upaya bersama untuk menerapkan PPKM yang menjadi kunci kita bisa menurunkan laju penularan. Pemerintah juga mendorong vaksinasi masyarakat agar mau divaksinasi. Selain itu, pemerintah memperkuat komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menambah banyak tenda darurat dan juga rumah sakit darurat. Suksesnya penanganan COVID-19 di Indonesia membuat sejumlah netizen menyindir kalangan masyarakat yang aktif menyerang pemerintah Jokowi, bahkan merendahkan presiden. Akun @anaklondila2 berkomentar, negara lain kagum dan bangga dengan Indonesia yang bisa mengatasi pandemi. Tapi, ada kaum yang sangat menjijikkan yang tidak pernah lihat hal baik yang dilakukan pemerintahannya sendiri. Sementara itu, politikus PDIP Budiman Sujatmiko juga menyampaikan keheranannya dengan banyak orang yang selalu merendahkan presiden. Bahkan, saat presiden sudah sukses menurunkan angka COVID-19, dia tetap dibenci. Lewat media sosial Twitter, Budiman Sujatmiko mengatakan ia juga heran terkait keheranan Malaysia atas Indonesia turunkan COVID-19. Tapi yang lebih mengherankan adalah ada yang merendahkan presidennya karena dianggap gak cukup baik, dan saat sukses tanpa mengikuti konsep mereka makin membencinya. Sementara pegiat media sosial Denny Sregar mengungkapkan kunci pemerintah menurunkan angka COVID-19 karena presiden menggerakkan TNI dan Polri. Kata Denny, itu karena Presiden @Jokowi gerakan TNI dan @divhumas_Polri sebagai kesatuan untuk melakukan vaksinasi massal Pak Malaysia. Jadi efektif dan tidak dipolitisasi. Gak seperti klaim @Andis Baswedan kalau dia yang sukses lakukan vaksinasi. Denny juga kemudian menyindir Andis Baswedan yang kerap mengklaim soal keberhasilan vaksinasi di ibu kota. Kata Denny, gak seperti klaim Andis Baswedan kalau dia yang sukses lakukan vaksinasi. Memang, kelompok-kelompok yang tidak mempunyai dasar dalam menyalahkan kinerja pemerintah merupakan oposisi yang memecah belah, yang hanya memikirkan urusan kepentingan partai dan diri mereka sendiri. Jangan mimpi COVID bisa selesai di Indonesia. Sayangnya, kualitas oposisi di Indonesia ini buruk. Mereka lebih mementingkan wajah partai ketimbang rakyat. Oposisi di negara ini lebih jauh lagi. Bahkan, berani-beraninya menggunakan politisasi ayat dan mayat macam yang terjadi di Jakarta. Joko Widodo digerogoti oleh pemerintah daerah yang kualitas oposisinya hanya ingin lihat negara ini hancur dan mau jadikan negara ini khilafah. Padahal, dalam penerapan PPKM ini, Presiden Jokowi dan para menterinya harus menerima cacian, makian, hujatan, penolakan dari masyarakat, hingga politikus busuk cari panggung dari kebijakan ini, seraya menjelek-jelekan PPKM dan lebih memilih lockdown. Ya, begitulah Presiden Jokowi yang berpikir keras untuk membuat apa yang terbaik untuk Indonesia. Presiden Jokowi dan para pembantunya yang juga bekerja keras membagikan sembako, memastikan semuanya sesuai dengan peta yang dirapatkan dan juga dikoordinasikan dengan para menterinya. Tapi malah dihujat dan dicaci maki. Dan sekarang para pencaci maki Jokowi malu sendiri atas prestasi Jokowi dalam penanganan COVID-19 yang telah diakui negara tetangga. Begitulah kura-kura.